Santapan Harian Jumat 21 Agustus 2020. Hari ini kita akan membaca Hakim-Hakim pasalnya ke-19, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-30. Namun kita akan membacanya pada ayat 23 hingga 30. Sebelumnya, mari kita berdoa. Betapa kami mencintai firman-Mu ya Allah, dan kini kami akan merenungkannya. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami berdoa. Amin. Hakim-Hakim 19 ayat 23 sampai 30. Lalu keluarlah pemilik rumah itu menemui mereka dan berkata kepada mereka, "Tidak, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat, karena orang ini telah masuk ke rumahku. Janganlah kamu berbuat noda. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu. Baiklah kubawa keduanya keluar. Perkosalah mereka dan perbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik. Tetapi terhadap orang ini, janganlah kamu berbuat noda." Tetapi orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataannya. Lalu orang Lewi itu menangkap gundiknya dan membawanya kepada mereka keluar. Kemudian mereka bersetubuh dengan perempuan itu, dan semalam-malaman itu mereka mempermainkannya sampai pagi. Barulah pada waktu fajar menyingsing, mereka melepaskan perempuan itu. Menjelang pagi, perempuan itu datang kembali, tetapi ia jatuh rebah di depan pintu rumah orang itu, tempat tuannya bermalam, dan ia tergeletak di sana sampai fajar. Pada waktu tuannya bangun pagi-pagi, dibukanya pintu rumah dan pergi keluar untuk melanjutkan perjalanannya. Tetapi tampaklah perempuan itu, gundiknya, tergeletak di depan pintu rumah dengan tangannya pada ambang pintu. Berkatalah ia kepada perempuan itu, "Bangunlah, marilah kita pergi." Tetapi tidak ada jawabnya. Lalu diangkatnyalah mayat itu ke atas keledai, berkemaslah ia, kemudian pergi ke tempat kediamannya. Sesampai di rumah, diambilnyalah pisau, dipegangnyalah mayat gundiknya, dipotong-potongnya menurut tulang-tulangnya menjadi 12 potongan, lalu dikirimnya ke seluruh daerah orang Israel. Dan setiap orang melihatnya, berkata, "Hal yang demikian belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat sejak orang Israel berangkat keluar dari tanah Mesir sampai sekarang. Perhatikanlah itu, pertimbangkanlah, lalu berbicaralah." Sahabat Santapan Harian, mungkin kita sering membayangkan diri sebagai superhero. Namun saat ada kesempatan, jarang ada yang berani mengambil resiko berkorban demi menyelamatkan orang lain. Ternyata, niat saja tidak cukup untuk menjadi seorang pahlawan, tetapi diperlukan juga keberanian. Kelihatannya orang Lewi dalam nas ini begitu mengasihi gundiknya. Ketika gundiknya berbuat serong, ia mau mengorbankan waktu dan tenaganya untuk membujuk dan membawanya pulang. Bahkan ketika mertuanya menahannya agar tidak cepat pulang, ia masih mau bersabar, menunggu sampai 5 hari. Sejauh ini tampaknya adalah seorang suami yang baik. Namun kepahlawanannya sirna ketika ia memasuki daerah Gibea. Di situ ia bertemu dengan seorang tua yang mengajaknya menginap di rumahnya. Sialnya, pada malam hari penduduk di sana datang untuk memperkosa dia. Untuk menghadapi penduduk Dursila itu, orang Lewi itu melupakan sisi kepahlawanannya. Ia menyerahkan gundiknya agar diperkosa oleh massa sampai mati. Keesokan harinya orang Lewi ini pun memotong bagian tubuh gundiknya menjadi 12 bagian dan mengirimkan potongan tubuh itu pada semua suku Israel. Seperti perkataan Rasul Paulus, kehidupan manusia begitu bobrok jika tanpa Allah. Apa yang dialami oleh bangsa Israel pada zaman kitab Hakim-Hakim pun demikian. Pada zaman itu setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri.
Seorang Lewi yang biasa dihormati layaknya superhero, nyatanya adalah seorang yang mementingkan diri sendiri dan mengorbankan orang lain. Dalam dunia hari ini, kebenaran sering dimaknai secara subjektif dan relatif. Orang kerap hanya melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita harus menjadikan Allah dan firman-Nya sebagai standar kebenaran. Dalam situasi apapun, biarlah hanya Tuhan yang menjadi standar kebenaran dan acuan dalam menjalani hidup kita. Mari kita berdoa. Engkaulah sumber kebenaran dan hidup. Di dalam-Mu ya Kristus, kami bersandar. Amin.